Berjumpa kembali dengan saya Sahadi. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai interlocking 3 silinder ya. Kemarin kita sudah mencoba interlocking 2 silinder. Nah, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana cara interlocking 3 silinder ya. Nah, sebelum kita membuat sebuah ladder, alangkah baiknya di sini saya akan buka. Nah, di sini pada modul ini adalah tadi interlocking 3 silinder sekuensial ya. Jadi tujuan kali ini ialah yang pertama memahami prinsip kerja sistem interlocking pada rangkaian pneumatik, lalu mempelajari urutan kerja dari ketiga silinder tersebut di dalam sistem otomatis. Nah, interlocking 3 silinder di sini pada praktikum ini yaitu memperkenalkan dan juga melatih ya tentunya untuk memahami bagaimana merancang sistem kontrol interlocking dengan 3 silinder aktuator ya, seperti itu. Jadi di mana di sini dia bekerja secara berurutan. Lalu sistem ini digunakan untuk mengatur suatu urutan gerak silinder ya. Jadi sesuai logika yang ditentukan. Nah, ini adalah ladder yang akan kita buat. Di sini kita langsung saja kita buatkan di sini. Nah, lalu di sini push button off-nya dengan konfigurasi address-nya dibedakan ya. Lupa. Sebentar ya. Ada kesalahan. Nah, lalu coil. Nah, coil ini adalah sebuah outputnya ya. Jadi dari sini akan menghasilkan output. Nah, di sini sebentar salah ya. Di sini coilnya misalkan 0, salah. Coilnya adalah ini adalah sistem ya. Bentar. Dia double ya. Ini kita delete. Nah, untuk di sini untuk op ini dia NC ya. Kita ganti. Nah, seperti ini. Lalu ini kita hubungkan seperti ini. Lalu untuk sistem ya. Sini. Nah, kita hubungkan di antara on dan off ya. Lalu kita membuat memanggil sistem. Hapus. Sistem
Kemudian untuk sensor ya, dengan address misalkan 5 proxy. Nah, sini kita membuat coil ya, output. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan. Kemudian kita akan membuat sistem untuk timer maju atau mundurnya ya. Sama. Maju misal. Nah, lalu normally close untuk mundurnya ya, dengan address 002. Lalu kita hubungkan ke outputnya, misal kita memiliki address 110 seperti ini. Nah, lalu selain itu kita ini kan untuk S1 ya, silinder yang pertama. Nah, kita buat silinder yang 2. Sini mundur. Address dulu. Mundur. Nah, lalu kita hubungkan ke output address yang berbeda. Misal seperti ini. Nah, lalu kita buat juga untuk silinder yang ketiga. Nah, seperti ini. Langsung dihubungkan ke output. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih dia ketika kita klik ini T00 ini, dia akan maju gitu, timernya maju, ini mundur untuk timer mundur. Seperti itulah kurang lebih. Nanti ada juga programnya untuk timernya ya, itu tersendiri. Jadi sama sistem. Nah, lalu kita ambil keluaran dari ini yang posisi. Nah, kemudian kita buat timer. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan. Ini untuk maju
Lalu untuk apa namanya, timer S1 maju di ini kan untuk posisi. Nah, sama. Ini kita buat sistem. Lalu kita panggil yang bukan panggil, tadi kan kita buat timer 1 maju ya, adalah T000. Nah, kemudian kita hubungkan dengan posisi, jadi supaya kita tahu posisi silinder. Nah, lalu kita buat timernya, misal tim 001. Ini untuk value nya kita samakan. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini. Kemudian sama seperti yang ini, kita buat juga untuk S2. Untuk S2 maju ya, dimana S2 maju adalah tadi addressnya ini. Lalu sama posisi ini untuk kita tahu mana posisi dari silinder, seperti itu ya, posisi ini. Nah, sama kita buat namanya timer ya. Nah, ini untuk timer mundur. Nah, jangan lupa kita buat lagi untuk S3, timer untuk silinder yang ketiga. Nah, kemudian kita panggil timer 2. Kemudian sama seperti yang tadi, kita juga butuhkan pemanggilan sistem dari pengambilan output dari posisi ya. Nah, kita juga buatkan di sini timernya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba apakah interlockingnya sesuai ya, interlocking 3 silindernya sesuai atau tidak. Di sini kita bisa simulate. Sini ada error. Mana errornya? Apakah ada yang sama? Sepertinya yang ini kita pindahkan.
kita copy paste. Nah, untuk yang ini kita delete. Nah, jadi dia tuh ternyata apa ya namanya, di dalam rang yang sama ya, makanya dia error seperti itu. Tapi jauh, ini jauh amat ya. Nah, seperti ini. Udah seperti ini, kita coba simulasikan. Nah, baru dia benar ya. Nah, jadi di sini kita berikan value untuk kita on kan atau aktifkan sistem. Klik 2 kali, dan kita beri value 1. Nah, dia akan mengirim seperti ini. Nah, lalu nih ini tuh untuk proxy ya. Jadi proxy ini dia akan mendeteksi posisi. Nah, misalkan kita berikan 1. Nah, dia akan ini timernya. Nah, seperti ini. Jadi dia ketika ada benda, jadi di sini nih proxy ini ketika ada benda atau silinder, dia itu akan mengirimkan sinyal atau mengirimkan sistem untuk mengaktifkan ini. Nah, untuk mengaktifkan sistem yang ini. Nah, jadi kan tadi kan kita lihat dia bergantian. Kita coba ulang ya. Nih, jadi output dari Q ini, keluaran untuk silinder di sini dia bergantian. Jadi secara berurutan seperti itu. Misal ini kita berikan value 0. Dia akan mati. Ketika ada benda, dia akan, nah ini kan dulu nih ini, nah lalu lalu ini, nah silinder ketiga tadi kan silinder 1, silinder 2, silinder 3. Jadi dia itu saling berurutan, jadi menghindari konflik tabrakan antar silinder seperti itu. Jadi urutannya itu dia itu sekuensial ya. Nah, untuk timernya ini, nah di sini timernya menggunakan 20 detik. Nah, misal kita coba lagi. Ketika di ini tidak ada benda, dia mati kan, dia akan mati. Nah, kita coba kita berikan misal value 1 ketika kondisi ada benda, dia akan mengirimkan sinyal ke out posisi. Nah, lalu ini akan saling berurutan. Nah, silinder 1 nyala, nah lalu silinder 2 dan silinder 3 seperti itu. Untuk timernya juga di sini udah berjalan ya. Di sini untuk timer mundur ini S3 silinder 3 maju, ini silinder 2 maju. Nah, ini untuk timer mundurnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa diterapkan di dalam sistem pneumatik bagaimana cara interlocking dari 3 silinder ketika kondisi ada benda di dalam sensor. Jadi ada benda yang terdeteksi sensor, dia akan interlocking. Jadi saling nanti aktifnya itu
berurutan atau bergantian seperti itu.